Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan berada. Dan pada video kali ini saya akan cerita saham IPO SMGA. Dan IPO SMGA ini IPO terakhir di bulan Januari. Bagaimana nih Sobat Cuan perjalanan dari trading IPO kali ini? Semoga saja nggak ada yang nyangkut ya, karena ada beberapa saham khususnya di saham IPO itu pada saat opening bukannya naik malah ARB. Semoga saja Sobat Cuan bukan salah satu dari korban dari saham IPO tersebut. Oke, untuk kali ini saya akan cerita saham IPO SMGA dan ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai IPO SMGA. Yang pertama, menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO. Lalu yang kedua, menganalisa neraca, menganalisa laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama dari latar belakang perusahaan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan nama PT Sumber Mineral Global Abadi atau SMGA. Kegiatan bisnis perusahaan mencakup perdagangan logam dan biji, perdagangan pasir dan nikel, semen, kapur, perdagangan besar pasir dan batu, perdagangan besar bahan bakar padat dan gas, serta produk-produk lainnya. Dan untuk saat ini, SMGA berfokus pada perdagangan nikel, batu kapur, dan batu bara untuk pasar domestik dan ekspor. Produk yang diperdagangkan berasal dari tambang terbaik yang diolah dari izin usaha pertambangan dalam kerjasama dengan perseroan. Dan perseroan juga ini anak usaha dari emiten yang sudah listing di Bursa Efek kita, yaitu dengan kode saham SGER. Untuk proses bisnis perseroan ini, perseroan tidak menambang batu bara atau nikel secara langsung, tapi perseroan hanya sebatas sebagai perantara. Jadi perseroan membeli dari pemasok untuk nikel dan batu bara, lalu dijual kembali kepada pihak lain. Jadi perseroan tidak ada untuk proses pertambangan, karena perseroan ini sebagai ibaratnya pengepul, tapi pengepulnya ini pengepul batu bara dan nikel. Dan ini prosesnya untuk nikel dan ini untuk proses batu bara. Dan ini adalah pemasok di penjualan nikel. Lalu ini adalah pemasok batu bara untuk perseroan. Dan pendapatan terbesar ini dari penjualan nikel. Sedangkan batu bara ini sebenarnya nggak jauh beda antara penjualan nikel dan batu bara. Dan di tahun 2020 ini perseroan belum ada memperoleh pendapatan dan mulai memperoleh pendapatan ini di tahun 2021 penjualan batu bara pertama. Seiring berjalannya waktu, pendapatan perseroan ini meningkat signifikan. Lalu untuk pelanggannya, Sobat Cuan bisa lihat di sini, memang tidak banyak untuk pelanggannya, hanya sedikit saja untuk pelanggan perseroan, dan ini sebenarnya sangat sensitif gitu ya, kalau sedikit. Jadi apabila salah satu ini sudah bukan lagi jadi pelanggan, tentunya ini akan berdampak signifikan terhadap pendapatan dan laba bersih perseroan. Untuk persaingan di sini ada 4 emiten yang sudah listing di Bursa Efek kita juga. Yang pertama ada DWGL, lalu ada IFSH, lalu DKFT, dan yang terakhir ada AIMS. Dan kalau dilihat dari skala penjualan, memang ini perseroan bukan yang terbesar ya, karena masih ada lagi yang paling besar yaitu DWGL menyumbang ini bahkan penjualannya sampai dengan 2,7 triliun rupiah dan perseroan baru penjualannya 162 miliar rupiah. Dan ini adalah visi misi perseroan, dan ini adalah rekam jejak perseroan. Sampai dengan saat ini perseroan memiliki 16 karyawan, dan ini termasuk sedikit sekali gitu ya. Padahal perseroan ini mampu membukukan pendapatan sampai dengan 160 miliar hanya dengan 16 karyawan saja. Memang kalau dilihat dari bisnisnya, karena perseroan ini bukan pertambangan secara langsung, tapi hanya sebatas sebagai perantara gitu ya. Jadi memang untuk usahanya tidak perlu banyak karyawan. Dan untuk entitas anak, ini perseroan juga ada anak usaha yaitu PT Jasa Tambang Mandiri Sukses, tapi sampai dengan saat ini belum beroperasi secara komersial. Untuk kegiatan usahanya yaitu penggalian batu kapur atau gamping. Selanjutnya saya akan membahas rencana IPO SMGA, jumlah saham yang ditawarkan 1,7 miliar lembar saham, tidak ada waran, persentase publiknya 20%, harga penawaran 100 sampai 105. Harga arahnya apabila di harga 100 maka harga arah di harga 135 atau naik 35%, apabila di harga 105 maka arahnya di harga 141 atau naik 34,2%. ARB-nya apabila di harga 100 maka ARB 65 atau minus 35%, dan apabila di harga 105 maka ARB di harga 69 atau minus 34,2%. Perseroan potensi memperoleh dana IPO 175 miliar sampai dengan 183 miliar. Masa billingnya tanggal 8 sampai 11 Januari, masa offernya direncanakan 22 sampai dengan 25 Januari.
dan listing direncanakan pada tanggal 29 Januari dan perseroan akan masuk dalam papan pengembangan. Underwriter ialah PT Victoria Sekuritas Indonesia. Lalu untuk rencana penggunaan dana IPO ini 100% digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel dan batubara sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan perseroan sebagai pembayaran atas pembelian nikel dan batubara dari supplier atau pemasok. Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan dengan pihak-pihak. Jadi keseluruhan dana ini untuk uang muka agar nantinya kedepannya itu bisa meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang didapatkan oleh perseroan karena meningkatnya uang muka yang dilakukan oleh perseroan. Lalu untuk susunan pemegang saham terbesar di sini yang sebelumnya sudah saya singgung dimiliki oleh PT Sumber Global Energy dengan kode saham SGER, memiliki 72% dan masyarakat 20%. Dan untuk nominal sahamnya di harga Rp20, maka paling secara langsung juga pemegang saham lama ini cuan 5 kali lipat pada saat listing nanti. Dan ini adalah bagian dari struktur kepemilikan perseroan. Dan untuk lock up period, ini ada lock up period namun hanya untuk pengendali. Dan pengendali menyatakan bahwa tidak akan melepas pengendalian atas perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Namun, untuk Ibu Vivi Ramaliati Hutama ini tidak ada lock up period. Jadi hanya PT Sumber Global Energy saja yang ada lock up period. Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan. Dan ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca perseroan. Pertama dari total asetnya. Di sini ada kenaikan yang signifikan. Di tahun 2020 total aset 83 miliar, lalu naik 133 miliar. Lalu per 31 Juli 2023 meningkat drastis ini jadi 296 miliar rupiah. Memang kenaikan dari aset ini terutama dari piutang seiring dengan naiknya permintaan batu bara dan nikel ke perseroan dan juga di sini ada naiknya uang muka dari adanya pembelian batu bara dan nikel. Dan untuk aset tetapnya di sini berhubung perseroan ini hanya sebatas sebagai perantara, maka dari itu aset tetapnya tidak besar, hanya 6,1 miliar dan kas dan banknya hanya 1,1 miliar. Dan ini adalah kas dan bank perseroan dan ini adalah piutang usaha dari beberapa pelanggan perseroan terbesar dari PT Merak Energi Indonesia 51 miliar rupiah. Uang muka pemasok di sini sampai dengan 153 miliar rupiah. Uang muka pemasok merupakan uang muka pembelian nikel dan batu bara kepada pihak ketiga, di mana barang tersebut belum diterima oleh perseroan. Untuk liabilitas perseroan di sini memang ada kenaikan, namun kenaikan ini tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kenaikan total aset perseroan. Di tahun 2020 perseroan memiliki liabilitas 78 miliar, lalu naik 113 miliar, sempat turun dalam. Hal ini dikarenakan sudah tidak adanya lagi utang lain-lain pihak berelasi. Dari yang tadi 108 miliar jadi 10,8 miliar, namun meningkat lagi per Juli 2023 ini jadi 129 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan yang signifikan di bagian utang usaha seiring dengan naiknya permintaan akan batu bara dan nikel dari perseroan. Dari yang tadi 9 miliar jadi 56 miliar. Jadi perseroan ini untuk melakukan aktivitas atau kebutuhan modal kerja perseroan tidak dari utang bank, tapi dari adanya utang lain-lain pihak berelasi. Dari tadi 78 miliar, naik 108 miliar, namun dilunasi jadi 10,8 miliar dan tersisa 2,5 miliar. Jadi perseroan ini tidak ada utang bank. Untuk utang pembiayaan pun ini sudah dilunasi dari tadi 15,7 miliar dan sudah tidak ada. Untuk utang usaha di sini dari pemasoknya terbesar dari PT Bara Indah Sinergi 47,7 miliar rupiah. Lalu untuk utang lain-lain di sini yang sebelumnya sudah saya singgung juga ini ke utang pihak berelasi atau ke induknya SGER 78 miliar, 105 miliar dan sudah tidak ada lagi. Dan untuk utang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk kegiatan operasional grup atau operasional perseroan. Utang lain-lain kepada pihak ketiga merupakan pinjaman modal kerja. Utang lain-lain ini tidak dikenakan bunga tanpa jaminan dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu. Lalu untuk ekuitas, nah ekuitasnya di sini adanya kenaikan yang signifikan, terutama dari modal ditempatkan dan di store. Sobat cuan bisa lihat di sini dari yang tadi 5 miliar jadi 140 miliar rupiah. Maka dari itu ekuitasnya pun meningkat dari tadi 4,8 miliar, 20 miliar jadi 164 miliar.
Dan per Juli 2023 ekuitas perseroan 167 miliar rupiah. Dan untuk saldo laba, perseroan sudah membukukan saldo laba positif sebesar 14,3 miliar rupiah. Dan kenaikan ini disebabkan karena adanya yang sebelumnya juga sudah saya singgung, adanya kenaikan modal ditempatkan atau di store atau suntikan modal dari pemegang saham. Dan untuk kebijakan dividen, perseroan ini belum pernah sama sekali melakukan pembayaran dividen. Dan perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih perseroan mulai dari tahun buku 2024. Jadi mulai bagi dividennya itu di tahun 2025 karena mengambil tahun buku di 2024 terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi perseroan dari pendapatannya di tahun 2020. Ini perseroan belum ada pendapatan sama sekali. Lalu mulai adanya pendapatan di tahun 2021 ini baru 8,2 miliar. Lalu meningkat drastis seiring dengan naiknya permintaan batu bara dan nikel dari perseroan sampai dengan 162 miliar rupiah. Dan per 31 Juli 2023 di sini pendapatan perseroan 112 miliar dan apabila disahunkan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan full year di tahun 2022. Dan untuk penjualannya terbesar dari nikel, sebenarnya tidak jauh beda dengan penjualan batu bara. Dan ini adalah pelanggan perseroan. Dan untuk pendapatan lain-lain di sini, ini juga berdampak signifikan terhadap laba bersih perseroan, menyumbang 3,9 miliar rupiah dan laba bersihnya pada 5 miliar rupiah. Dan pendapatannya di sini dari adanya pendapatan sewa, pendapatan lain-lainnya. Dan pendapatan sewa ini karena adanya alat berat yang disewakan kepada pihak lain. Dan untuk laba bersih perseroan di sini juga apabila ditahunkan per Juli 2023 ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan full year di tahun 2022. Memang kalau dilihat secara marginnya ini tipis banget, dari yang tadinya 162 miliar, perseroan hanya membukukan laba bersih 6,4 miliar ya. Seperti kita tahu bahwa perseroan ini bukan pertambangan secara langsung, tapi hanya sebatas sebagai perantara atau pengepulnya batu bara dan nikel kepada pihak lain. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas perseroan, dan di tahun 2022 khususnya di aktivitas operasi ini minus besar. Hal ini dikarenakan perseroan ini meningkatkan persediaan dari batu bara dan nikelnya yang nantinya bisa dijual kembali oleh perseroan. Maka dari itu adanya peningkatan di bagian uang muka dan juga piutang perseroan. Dan untuk arus kas aktivitas investasi berhubung terbatas kas dan juga memang di bagian investasi atau belanja modal pun itu tidak banyak yang dibutuhkan oleh perseroan. Memang untuk saat ini perseroan itu kebutuhannya terbesar dari aktivitas operasi untuk menunjang dari pendapatan perseroan, bukan dari belanja modal. Lalu untuk dari aktivitas pendanaan di sini terlihat memang yang sebelumnya juga sudah saya singgung, ini selalu ada keluar masuk terutama dari utang lain-lain pihak berelasi. Dan memang walaupun utangnya ini keluar masuk tapi cenderung menurun. Maka dari itu per Juli 2023 ini sudah tidak ada lagi utang lain-lain dari pihak berelasi khususnya dari induknya yaitu SGER. Dan untuk saat ini juga perseroan sudah tidak ada lagi utang pembiayaan. Memang hal ini diuntungkan karena adanya penambahan modal saham di bagian ekuitas yang sebelumnya juga sudah saya singgung. Dari aktivitas pendanaan di sini adanya uang keluar sebesar 4,2 miliar rupiah. Maka dari itu adanya kenaikan bersih kas dan bank sebesar 571 juta rupiah. Pada awal periode perseroan memiliki 559 juta rupiah sehingga pada akhir atau per Juli 2023 ini perseroan memiliki 1,1 miliar di kas. Selanjutnya menganalisa valuasi. Di sini saya ambil laporan keuangan disetahunkan dan harganya rentannya 100 dan 105. Total saham beredar ada 8,7 miliar lembar saham. Pendapatannya di sini saya setahunkan 192 miliar dan laba bersih 8,6 miliar. Total asetnya 296 miliar rupiah, liabilitas 129 miliar rupiah. Ekuitasnya di sini saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO. Apabila di harga 100 ekuitasnya 362 miliar, apabila di 105 ekuitasnya 371 miliar rupiah. Market cap total saham beredar dikalikan harga saham, market capnya 875 miliar rupiah. Apabila di harga 105 maka market capnya 918 miliar rupiah. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar didapatkan book value 41,4 dan di 105 book value-nya 42,4. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value, maka PBVR yang ditawarkan apabila di harga 100 2,4 kali dan apabila di 105 2,4 kali juga karena tidak jauh beda rentan harganya.
EPS perbandingan antara dengan laba bersih dengan total saham beredar, EPS-nya 1 saya bulatkan. Dan PER ini perbandingan antara harga saham dengan EPS. Apabila di harga 100 kali dan apabila di 105 ini 105 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Dari ekuitas 362 miliar, perseroan dapat membukukan laba bersih 8,6 miliar, maka ROE-nya 2,3%, dan ini kecil sebenarnya. NPM-nya juga di sini kecil, hanya 4,5%. Dari pendapatan 192 miliar, perseroan mampu membukukan laba bersih 8,6 miliar rupiah. Karena perseroan ini hanya sebatas sebagai perantara saja, bukan untuk pertambangan langsung. DER-nya, melihat perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Dari ekuitas 362 miliar, perseroan memiliki 129 miliar, maka DER-nya 35%. Selanjutnya saya akan menganalisa underwriter, dan underwriternya ialah PT Victoria Sekuritas Indonesia, dan memang untuk di tahun 2023 dan 2022 tidak banyak, namun di tahun 2021 ini ada 4 emiten. Dan berdasarkan historical datanya, pada saat opening ini selalu naik, baik itu emiten di papan pengembangan dan papan akselerasi. Untuk win rate pada saat opening ini 100% cuan. Namun untuk win rate pada saat closing ini di papan pengembangan hanya ada 1, RMKE ini minus, turun minus 2,9%, dan untuk papan akselerasi di sini ada 9 minus 8%. Jadi memang pada saat opening ini merupakan hal yang baik untuk Victoria Sekuritas untuk kita ikuti IPO-nya. Semoga saja untuk SMGA ini juga minimal adanya kenaikan pada saat opening. Untuk SGER yang satu grup juga di sini bahkan sebagai induk, ini 3 kali ARA pada saat opening ARA dan closingnya juga ARA. Semoga SMGA juga bisa bernasib sama dengan induknya. Untuk kompetitor perseroan, Sobat Cuan bisa lihat di sini memang untuk valuasi PBVR-nya di sini termasuk wajar ya, 2,4 kali, dan PER-nya ini sayangnya termasuk mahal dibandingkan dengan beberapa kompetitor yang sudah saya ambil juga dari prospektusnya sampai dengan 100 kali PER-nya. Terakhir yaitu kesimpulan. Sebelum saya membahas mengenai kesimpulan, saya mau menginformasikan kepada Sobat Cuan bahwasannya kami dari Cerita Saham sedang mengadakan giveaway senilai 2 juta rupiah sebagai bentuk rasa terima kasih dan apresiasi kepada Sobat Cuan yang sudah subscribe channel ini. Untuk mendapatkan giveaway 2 juta tersebut, Sobat Cuan bisa join di grup WA dan juga Instagram, semuanya gratis, tidak ada biaya sama sekali. Sobat Cuan bisa follow. Untuk caranya bisa klik dari kolom deskripsi video ini. Oke, selanjutnya dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, dari kesimpulan rencana IPO, SMGA secara bisnis masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya uang muka pembelian kontrak batubara dan nikel hingga 175 miliar yang nantinya dapat meningkatkan lagi pendapatan perseroan ke depannya. SMGA secara penggunaan dana IPO termasuk bagus karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk meningkatkan persediaan batubara dan nikel dari adanya uang muka pembelian batubara dan nikel, sehingga nantinya dapat meningkatkan lagi kinerja perseroan di masa yang akan datang dari meningkatnya kapasitas penjualan batubara dan nikel. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk besar, yaitu sebanyak 17,5 juta lot. Terlebih tidak ada waran sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Sayangnya tidak ada lock-up period untuk pemegang saham minoritas, namun untuk pengendali ada lock-up period. SMGA akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk ringkasan prospektus saya kasih nilai 8/10. Untuk laporan keuangan, SMGA memiliki laporan keuangan neraca yang sehat seiring dengan upaya perseroan untuk menekan liabilitas perseroan khususnya utang dari SGER sebagai utang pihak berelasi. Ditambah SMGA juga memperoleh suntikan modal dari pemegang saham sebesar 135 miliar rupiah. SMGA juga tidak memiliki utang bank, bahkan baiknya ialah utang dari pihak berelasi khususnya SGR tidak dikenakan bunga pinjaman sehingga tidak membebani laba perseroan yang dapat tergerus karena bunga pinjaman. SMGA juga akan mendapatkan dana segar tambahan hingga 183 miliar rupiah dari IPO saham sehingga dapat memperkuat neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, SMGA mampu menumbuhkan pendapatan dan labanya tiap tahun seiring dengan naiknya kapasitas penjualan perseroan. Dengan adanya rencana IPO dan rencana meningkatkan persediaan dari uang muka pembelian batubara dan nikel yang dilakukan, diharapkan SMGA dapat meningkatkan lagi kinerja pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas SMGA masih kokoh, perseroan terlihat meningkatkan persediaan dari batubara dan nikelnya sehingga pembayaran kepada pemasok yang dilakukan di arus kas operasi terlihat sangat besar. Sehingga perseroan memang masih butuh sokongan utang dari pihak berelasi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perseroan.
Sehingga tidak banyak yang dilakukan perseroan di bagian investasi karena terbatasnya kas dan juga perseroan sebagai pedagang. Menurut saya tidak perlu banyak kebutuhan untuk belanja modal perseroan karena perseroan memang perlu banyak yang dikeluarkan di bagian modal kerja, di bagian uang muka untuk meningkatkan pendapatan perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 8/10. Untuk valuasi ditawarkan termasuk wajar untuk saham IPO, PBV-nya sebesar 2,4 kali dan PER-nya termasuk mahal sebesar 100 kali. Dengan adanya rencana IPO dan ekspansi yang dilakukan, diharapkan SMGA dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan. Market cap SMGA tergolong wajar yaitu 875 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan hanya 362 miliar rupiah. Ringkasan valuasi saya kasih nilai 7/10. Untuk underwater, menunjuk PT Victoria Sekuritas dengan kode broker MI sebagai underwater. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh MI sangat bervariatif saat opening market di hari pertama. Akan tetapi berdasarkan historikal saham-saham yang dibawakan untuk saham papan pengembangan memiliki win rate 100%, selalu hijau saat opening dan closing di hari pertama. Hal inilah yang bisa jadi stimulus positif untuk SMGA apakah rekornya masih bertahan untuk selalu hijau atau tidak. Untuk ringkasan underwater saya kasih nilai 9,5/10. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak, bisa follow Instagram kami, grup WA, ataupun Stockbit forum chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO SMGA ini atau tidak? Bisa isi di kolom chat komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, dan skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video cerita saham SMGA ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.